Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini aku mau share sama kalian tentang bagaimana cara negosiasi dengan sales. Jadi sales-sales itu memiliki sistem-sistem yang beda-beda dari setiap perusahaan yang dia ikuti. Jadi ada sales yang mengharuskan kita membayar cash, seperti contoh Coca-Cola, Campina, dan yang lain-lain. Tetapi ada pula yang kita bisa membayar secara kredit. Ada yang kredit satu kali, ada juga yang kredit dua kali. Jadi maksudnya adalah ketika hari ini barang datang, di situ hanya dititipkan. Nah, ketika nanti kedatangan 2 minggu yang akan datang, itu baru kita membayar 50%. Jika itu yang dua kali, tapi kita harus membayar 100% bagi yang kreditnya cuma satu kali. Ada yang fasilitas dua kali, saya biasanya ambil dua kali kredit. Jadi barang datang dititipkan, setelah itu 2 minggu akan datang baru saya bayar 50%. Setelah itu saya akan bayar lagi sejumlah 100% di kunjungan yang 2 minggu lagi. Kemudian 2 minggu yang akan datang. Jadi kita ada waktu 4 minggu untuk bisa membayar lunas sampai 100%. Bagaimana tips dan triknya? Berikut adalah penjelasannya. Jadi saya sarankan teman-teman untuk memahami bagaimana sales-sales tersebut bekerja. Jadi karena nggak semua sales akan datang secara rutin, akan tiap minggu. Karena akan ada sales yang hanya datang cuma sekali, setelah itu hilang kayak gitu ya. Teman-teman harus memahami hal-hal tersebut supaya tidak ada yang harus disesalkan di kemudian hari. Nah, eh, apa-apa saja yang harus menggunakan sales, yaitu ya banyak sekali. Kalau bisa yang semua yang berat-berat kalian gunakan jasa dari sales. Untungnya apa? Sebenarnya sudah saya jelaskan di video-video yang kemarin. Sistem yang di sini saya tekankan adalah sistem pembayarannya. Nah, jadi untuk yang sistem pembayarannya cuma 2 minggu dan satu kali pembayaran, alangkah baiknya kalian eh, jangan ngambil terlalu banyak kalau daya jual kalian belum terlalu oke gitu ya. Tapi kalau yang dua kali bisa dua kali bayar, itu kalian boleh boleh ambil banyak, supaya apa? Supaya eh, barang yang terjual itu pun juga banyak. Jadi intinya kalian juga jangan sampai mengecewakan sales, karena sales kan bukan pemilik barang, dia hanya pegawai atau karyawan yang ditugaskan untuk menjual barang. Jadi tiap 2 minggu mereka harus laporan hasil jualnya, mereka harus setorkan barang yang sudah dikreditkan kemarin. Jadi kalau kalian mengecewakan sales tersebut, otomatis di kemudian hari sales tersebut juga akan males untuk datang ke toko kalian. Jadi kalian harus sportif. Jika kalian berjanji minggu depan atau 2 minggu yang akan datang 50%, kalian harus siapkan 50% tersebut gitu. uh, Kalau kalian janji 100%, maka kalian juga harus siapkan 100%. Maka ambillah sesuai kemampuan kalian, jangan terlalu menggebu-gebu ngambil banyak habis itu ternyata slow moving, alias pergerakannya lambat. Itu akan mengecewakan pihak sales tadi. Sales saja kan dituntut untuk membayar ini dan itu. Bisa jadi sales tersebut harus nemblongi yang kalian pesen kepada CV-nya. Nah, jadi seperti itu caranya. Ada dua ya. Ingat, pertama bayar 100%, kedua kalian bisa bayar dua kali, 50 sama 50. Di sini saya enggak hampir sih. 50% menggunakan sales, 50% saya belanja sendiri. Saya gunakan sales itu yang apa namanya? Berat-berat, terus yang karena kalau berat-berat kita belanja sendiri itu merepotkan guys ya. Kedua menyita waktu juga, terus volume lagi, kita harus bawa kendaraan berat juga besar. Nah, kalau sebagian yang saya gunakan, hampir semuanya sih, nggak hampir semuanya, sudah mulai masuk banyak sales, dan saya input secara detail nama sales tersebut. Terus karena setiap sales yang masuk ke toko saya harus detail, dari mana asalnya, rumahnya, nomor telepon yang bisa dihubungi. Jika sales tersebut tidak mampu atau tidak mau memberikan nomor telepon dan identitas, maka saya secara terus terang dari awal akan cut, saya tidak akan mengambil barang dari beliau.
sekalipun barangnya murah saya nggak bakalan ambil kalau tidak ada kartu identitas, karena itu berbahaya. Kita nggak tahu tuh barang bagus atau enggak, kita nggak tahu resmi atau tidaknya. Keuntungan pakai sales lagi adalah ketika biasanya barang lebih murah jika ada promo-promo, jika ada program itu akan disampaikan. Kita bisa ambil banyak dengan beberapa diskon yang akan kita dapat. Nah, itu adalah kelebihan kita ketika kita menggunakan jasa sales. Nah, kelebihannya lagi adalah kita bisa retur barang jika ada, karena ada kayak contoh ini kemarin ada yang dibuka sama pelanggan saya, dibuka set, padahal ini kan nggak boleh dibuka kalau nggak dibeli. Nah, dikiranya ini dua ya, dikira dua gitu. Nah, ini kemarin diretur, diambil sama beliaunya. Jadi kita minim resiko. Kalaupun nggak laku, kita bisa tukar dengan barang yang lain yang lebih laku. Nah, gitu. Jadi jangan khawatir. Pastikan kalian bekerja sama dengan sales yang baik. Kalian berikan tanaman yang baik, maka kalian kan juga panen sesuatu yang baik dari sales-sales tersebut. Kita harus bekerja sama dengan baik kepada sales-sales. Jangan semaunya sendiri, harus tepati janji. Nah, itu tips dari saya untuk yang pengen tokonya bisa lebih full, bisa lebih penuh, bisa cepat berkembang. Jadi kalau kita mengandalkan modal kita sendiri kadang nggak cukup, karena kebutuhan orang itu macam-macam dari A sampai Z. Tipe merek A rasa A B C, merek D rasa E F G, itu banyak sekali variannya. Jadi saran saya itu, nah, tetap gunakan jasa sales, tapi kalian harus perinci siapa sales tersebut dan bagaimana sistem pembayarannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan coret-coret di kolom komentar. Kita bangun bersama channel ini supaya bisa memberikan informasi yang menarik, yang bermanfaat, sehingga teman-teman tidak harus melakoni, tidak harus, maksudnya tidak harus mengalami hal-hal pahit yang sudah saya alami, karena saya akan meng-share hal positif dan hal-hal baik dan hal-hal buruk yang sudah saya alami selama membuat toko ini. Jadi harapan saya teman-teman bisa mengambil sisi baiknya dan bisa membuang dan memfilter sisi-sisi jeleknya. Nah, itu tadi saya Ben Hidayat bersama Al Fatimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.